بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang sehat. Jika Ananda sakit, semoga Allah memberikan kesehatan. Amin. Ananda, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita memulai belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita akan belajar tematik 3, tema 5, cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir untuk subtema 1, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran 5 yaitu pertama, mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan cuaca. Kedua, memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ketiga, menentukan nilai pecahan. Ananda, Allah telah memberikan kita banyak karunia atau banyak kenikmatan. Kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, kita bisa beraktivitas seperti bersekolah, belajar, bermain, dan aktivitas yang lainnya. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan waktu kita dengan hal-hal yang baik. Ananda, kemarin kita sudah belajar di buku Luqmanul Hakim halaman 91, yaitu pada teks terjadinya hujan. Pada teks tersebut, kita mencari kosakata yang berkaitan dengan cuaca. Kosakata yang kita temukan adalah hujan dan mendung. Ananda, selain kedua kosakata tersebut, ada kosakata yang lain, yaitu angin, awan, bergumpal-gumpal, tandus, air. Kosakata tersebut masih berkaitan dengan cuaca. Pada kosakata yang berkaitan dengan cuaca, bisa kita buat kartu. Di kartu kita bisa menuliskan kosakata tersebut. Kartu ini bisa kita gunakan untuk bermain. Ananda bisa melihat cara bermain di halaman 36 sampai 37. Ananda bisa mempraktikkan cara bermain ini bersama orang tua atau saudara atau teman. Pada kosakata di kartu yang sudah didapatkan, jika Ananda bermain permainan tersebut, bisa kita buat kalimat tentang cuaca. Kita akan melakukan mengidentifikasi. Kita akan melakukan identifikasi tentang kosakata tersebut untuk menjadikan kalimat. Jika kosakata panas, apa kalimatnya? Bisa kita buat kalimat, saya menyalakan kipas angin karena cuacanya panas. Jangan lupa kalau kita menulis kalimat pada pembelajaran yang sebelumnya, kalau kita membuat kalimat tentang kosakata,
kosakata tersebut harus dimasukkan dalam kalimat yang kita buat. Contohnya panas. Di kalimat yang kita buat ada kata panas. Lalu berawan. Langit hari ini terlihat berawan. Berawan kosakatanya ada di kalimat mendung. Saya segera pulang setelah melihat cuaca mendung. Mendung juga ada di kalimat hujan. Tadi pagi hujannya masih gerimis. Hujan kosakatanya juga ada di kalimat awan. Awan berarak di langit terlihat sangat indah. Awan juga ada. Angin membuat hujan semakin dingin. Angin juga ada. Bergumpal-gumpal. Awan yang bergumpal-gumpal berwarna hitam menandakan akan hujan. Bergumpal-gumpal ada. Tandus, karena hujan lama tidak turun menyebabkan tanah menjadi tandus. Ini adalah kalimat yang bisa kita buat berdasarkan kosakata yang sudah kita temukan. Ananda juga bisa membuat kalimat yang lain yang masih berkaitan dengan cuaca. Jangan lupa jika menulis kalimat disesuaikan dengan kosakatanya. Jadi kosakatanya ada di kalimat tersebut. Mengadakan hari pasar atau market day. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman makanan atau minuman tradisional. Makanan atau minuman tradisional bisa kita jual di market day atau hari pasar. Market day adalah bahasa Inggris dari hari pasar. Kita bisa menjual makanan atau minuman tradisional bersama teman-teman. Kita bisa mengadakan hari pasar atau market day bersama teman-teman dan guru. Tapi karena qadarullah kita masih sekolah online, kita tidak bisa mengadakan hari pasar atau market day. Kalau misalnya kita bisa membuat atau mengadakan hari pasar, kita bisa berjualan aneka makanan dan minuman. Salah satu yang bisa kita jual adalah makanan atau minuman tradisional. Dengan mengadakan hari pasar atau market day makanan dan minuman tradisional, kita bisa mengenalkan makanan yang ada di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Rasti akan berjualan di market day atau hari pasar. Rasti dan teman-temannya ingin membuat martabak. Martabak yang sudah jadi lalu dijual di market day. Wayan dan temannya ingin membeli martabak. Martabak yang dibeli adalah satu martabak yang tidak dipotong. Wayan membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wayan ingin memotong martabaknya. Jika martabak yang dipotong 1/2, 1/3, dan 1/4, yang manakah yang paling besar? 1/2 atau 1/3 atau 1/4? Kemudian yang manakah yang menjadi urutan kedua dan yang manakah menjadi yang ketiga atau yang paling terkecil? Jika satu martabak dibagi untuk 2 orang atau pecahan 1/2, martabak ini hanya dibagikan untuk 2 orang. Lalu misalnya ada 3 orang, martabaknya dibagi 3, dipotong satu martabak tadi menjadi 3 bagian. Lalu jika martabaknya dipotong menjadi 4 bagian untuk 4 orang, maka yang manakah yang paling besar dari pecahan tersebut? 1/2, 1/3, atau 1/4? Jawabannya adalah 1/2. Itu adalah
pecahan yang paling besar pertama. Mengapa demikian? Karena dengan satu martabak ukuran sama, martabak tersebut dipotong dari yang hanya untuk 2 orang menjadi dipotong lagi lebih kecil untuk menjadi 3 orang, menjadi lebih kecil untuk 4 orang. Jadi semakin banyak dipotong, maka semakin kecil bentuk makanan atau martabaknya. Lalu jika 1/2 dan 2/4, apakah besarannya sama? Jawabannya adalah sama. Mengapa demikian? Karena martabaknya dua-duanya sama, tetapi yang di kiri martabaknya dibagi 2, sedangkan yang di kanan dibagi 4. 2 martabak tersebut sama dengan 1 potong martabak yang ada di kiri. Lalu mengapa tulisan yang di atas 1 dan 2? Kalau 1 sesuai lingkarannya dilingkari 1 martabak, 1/2. 1 adalah jumlah yang dilingkari, 2 adalah jumlah martabaknya. Kemudian yang di kanan 2/4. 2 yang di dalam lingkaran, 4 adalah jumlah martabaknya. Sekarang kita akan latihan soal. Kita akan menentukan yang mana pecahan yang lebih besar dan lebih kecil, 2/3 dan 4/3. 2/3 lebih besar atau lebih kecil dari 4/3? Jawabannya adalah lebih besar. Jangan lupa, kalau semakin dipotongnya semakin banyak, berarti semakin kecil. Itu adalah cara untuk lebih memudahkan dalam mengingat tentang pecahan. Selanjutnya, nomor 2, 3/4 lebih besar atau lebih kecil dari 2/4? Jawabannya adalah lebih kecil, karena 3-nya lebih banyak dipotongnya dibanding yang 2. Lalu 5/6 lebih besar atau lebih kecil dari 7/6? Apakah Anda sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah lebih besar. 5/6 lebih besar dibandingkan 7/6. Nomor 4, 3/9 titik 4/9. Jawabannya adalah lebih besar. Nomor 5, 7/10 lebih besar atau lebih kecil dari 6/10? Jawabannya adalah lebih kecil. Kalau seperti nomor 1 yang arahnya ke kanan, itu adalah lebih besar. Kalau seperti nomor 2 arahnya ke kiri, itu adalah lebih kecil. Insya Allah nanti kita akan belajar kembali di subtema 2. Nanti insya Allah Ustazah akan beri keterangan ya Ananda, yang mana yang lebih besar dan lebih kecil untuk keterangannya. Selanjutnya kita akan berhitung pecahan melalui gambar. Ananda bisa menghitung gambar yang di tanda lingkaran. Ada 1, 2, 3. Lalu kita hitung jumlah keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis 3/6. Selanjutnya Ananda bisa lanjutkan untuk tugasnya di nomor 2 sampai 4, halaman 41. Jangan lupa cara mengerjakannya, hitung dulu yang ada di lingkaran, kemudian hitung keseluruhannya. Selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran 6. Pertama, memberikan contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman. Kedua, menyajikan bilangan pecahan.
Ketiga, mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan cuaca. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kita salah satu kenikmatan atau karunia-Nya berupa cuaca hujan. Dengan cuaca hujan, sungai-sungai yang awalnya kering karena musim kemarau menjadi mengalir kembali, dan masih banyak kenikmatan yang lainnya dikarenakan turunnya hujan. Ananda, kita sudah belajar mengenai keragaman, yaitu keragaman daerah asal dan keragaman makanan atau minuman tradisional. Selain daerah asal dan makanan atau minuman tradisional, ada keragaman yang lain, yaitu rumah adat. Rumah adat di setiap daerah berbeda-beda. Contohnya di Aceh, rumah adat Aceh yaitu Kolong Bade. Lalu Sumatera Utara adat Bolon, Sumatera Barat rumah adat Gadang, Riau rumah adat Melayu Selaso Jatuh Kembar, Sulawesi Selatan rumah adat Tongkonan, Papua rumah adat Honai, dan masih banyak lagi Ananda rumah adat di daerah yang lainnya. Untuk keragaman rumah adat ini, kita juga tidak boleh mengejek atau berbuat tidak baik dengan orang yang memiliki rumah adat yang berbeda. Misalnya kita sampaikan rumah adat di tempat A dibandingkan tempat B lebih bagus tempat A. Nah, tidak boleh ya Ananda, kita tetap harus menghargai setiap perbedaan dalam rumah adat khususnya. Selanjutnya, kita akan belajar pecahan kembali. Ibu membeli bakso tahu goreng atau batagor. Batagor adalah makanan khas Jawa Barat atau Bandung. Satu dus berisi 10 buah tahu bakso. Ibu memberikan 5 buah kepada Wayan. Ibu memberikan 5 buah kepada Melani. Diminta untuk menuliskan lambang pecahannya, lalu menggambar masing-masing nilai pecahannya. Tadi bakso tahu goreng atau batagor ada 10 yang dibagikan, 5 ke Melani dan 5 ke Wayan. 10 berarti 5 ke Wayan kita beri tanda kotak dan Melani tanda kotak. Berjumlah masing-masing kotak 5. Pecahannya 5/10 di Wayan dan 5/10 di Melani. 5 adalah yang diberikan, 10 adalah jumlah keseluruhannya. Melani juga 5 yang diberikan, 10 adalah jumlah keseluruhannya. Selanjutnya, Ustazah ingin memberikan tugas kembali dikerjakan di nomor 2-nya. Diikuti caranya seperti ini. Jangan lupa digambar juga ya Ananda. Diberi lingkaran atau kotak seperti yang ada di layar. Selanjutnya, kita akan membaca teks di halaman 47. Teks yang berjudul Hujan Petir. Sebentar lagi musim hujan datang. Musim hujan ditandai dengan keadaan udara yang dingin. Langit sering tampak gelap karena mendung. Hujan biasanya akan disertai dengan petir atau kilat. Petir akan membuat kita sangat terkejut dengan suaranya yang menggelegar. Cahayanya yang sangat terang berbeda dengan kilat yang hanya berupa samaran cahaya yang sangat terang. Setiap kilat dan petir biasanya disertai suara guruh atau guntur. Apakah kalian merasa sangat takut saat petir atau kilat sedang menyambar? Rasa takut terhadap petir bisa dialami banyak orang. Akan tetapi, sebaiknya kalian tidak takut petir secara berlebihan atau disebut kalau fobia petir.
Jika sedang hujan deras dan cuaca buruk, sebaiknya jangan bepergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Jika memang saat hujan deras, kalian berada di bawah jalan atau di jalan, segeralah mencari tempat berteduh. Jangan berteduh di bawah pohon. Jika berteduh, carilah tempat yang ramai. Berteduh di tempat yang sepi. Jika terjadi sesuatu, ada orang yang bisa menolong. Jadi ini maksudnya, jika berteduh, carilah tempat yang ramai, jangan berteduh di tempat yang sepi, karena kalau sepi nanti tidak ada yang menolong Ananda. Hujan petir pernah terjadi di tempat kita. Insya Allah Ananda pernah mendengar ya hujan petir. Saat hujan ada petir. Pada teks yang kita baca tadi, kita diminta untuk mengidentifikasi kosakata tentang cuaca. Kita akan mencari tahu yang mana saja yang termasuk kosakata cuaca. Tuh, pertama hujan, kedua mendung, ketiga petir, keempat kilat, kelima cahaya, keenam dingin, ketujuh gelap, 8 langit, 9 menggelegar, 10 terang, 11 guruh, 12 guntur, 13 menyambar, 14 cuaca, 15 deras. Ini adalah kosakata yang bisa kita temukan di dalam teks hujan petir yang berkaitan dengan cuaca. Selanjutnya kita akan latihan soal. Halaman 47 ada di bawahnya, Ananda bisa lihat. 1. Apa perbedaan petir dan kilat? Petir memiliki suara menggelegar, sedangkan kilat hanya berupa sambaran cahaya, tidak ada suara menggelegar. Jadi kalau petir dan kilat itu sangat berbeda ya Ananda. Kalau petir ada suara yang menggelegar, kalau kilat suaranya tidak menggelegar, lalu ada cahayanya di langit. Kemudian, kapan muncul petir dan kilat? Petir dan kilat munculnya saat ada suara guruh atau guntur. Jadi jika ada suara guruh atau guntur, nanti petir dan kilat akan muncul. Yang membedakan apa tadi Ananda? Kalau petir ada suara menggelegar, kalau kilat hanya sambaran cahaya atau ada berwarna putih di langit. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika muncul petir? Yaitu Ananda bisa membaca doa dan berusaha tidak di luar ruangan. Keempat, apa yang sebaiknya dilakukan jika hujan lebat? Tidak keluar rumah. Jika sudah di luar, jangan berteduh di bawah pohon dan tempat ramai. Jadi kalau Ananda saat di luar hujannya lebat, Ananda berteduh di tempat yang ramai, jangan berteduh di tempat yang sepi. Lalu jangan berteduh di bawah pohon. Kalau Ananda ada di rumah, jangan keluar rumah saat hujan lebat. Apa pesan yang diberikan kepada orang yang takut petir? Takut petir adalah wajar, tapi jangan takut berlebihan. Jadi kalau Ananda takut itu wajar, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan lupa tugas hari ini matematika 4 nomor, halaman 41 nomor 2 sampai 4 dan halaman 45 nomor 2. Untuk halaman 45 nomor 2 yang diminta ada 2, yaitu lambang bilangan dan gambarnya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ananda, jangan lupa sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.